Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, atau selamat siang, atau selamat sore, tergantung kapan Anda menyaksikan video ini ya. Oke, di materi pertemuan 10 mata kuliah PPD 1 ini, kita akan belajar tentang add-ins ya dari Microsoft Excel, yaitu analisis toolpath. Sebelumnya, apa itu add-ins gitu ya? Jadi di sini ada sebuah definisi ya. Jadi add-ins itu adalah a device or piece of software that can be added to computer to give extra features or functions. Jadi alat atau potongan software, potongan kode gitu ya, yang bisa ditambahkan pada komputer untuk memberikan fitur ekstra atau fungsi ekstra. Nah di sini karena add-ins gitu ya, jadi tambahan maka sifatnya opsional. Dan biasanya belum aktif atau tidak tersedia secara default. Jadi harus diinstal dulu, atau kalau sudah ada biasanya perlu kita aktifkan dulu gitu ya, untuk menggunakan add-ins tersebut. Nah, ada 3 besar ya kelompok add-ins. Di sini yang pertama adalah add-ins bawaan Microsoft Excel. Jadi sebetulnya ketika kita install Microsoft Excel itu sudah ada add-ins-nya, cuman belum diaktifkan. Nah, untuk menggunakannya perlu kita aktifkan dulu. Contohnya di sini adalah solver ya, dan juga analisis toolpath yang akan kita gunakan pada pertemuan kali ini. Kelompok yang kedua adalah add-ins yang perlu kita unduh lebih dulu ya, biasanya ada di office.com ya, bawaan dari Microsoft Office. Yang ketiga adalah custom add-ins. Di sini dikembangkan sendiri ya oleh developer untuk tujuan-tujuan tertentu, kemudian memerlukan instalasi dulu ya. Contohnya adalah RExcel. RExcel ini merupakan add-ins Microsoft Excel untuk menggunakan R gitu ya dalam Excel. Jadi untuk toolpath ini dia merupakan add-ins bawaan Excel, sudah ada ya, tinggal kita aktifkan untuk menggunakannya. Nah, toolpath itu sendiri itu apa gitu ya? Jadi di sini banyak sekali fungsi. Jadi utamanya adalah untuk membantu melakukan analisis statistik. Di dalamnya ada banyak sekali, misalnya untuk ANOVA ya, analisis of variance, korelasi, covariance, ada statistik deskriptif, ada F-test, T-test, Z-test, histogram, dan sebagainya. Sampai regression dan sampling. Nah, yang dicetak tebal ini merupakan topik-topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Jadi nggak semua ya, karena sangat banyak sekali fitur dari analisis toolpath ini. Kita akan cuma bahas 4, yaitu statistik deskriptif, histogram, kemudian buatan nomor random, dan juga rank dan persentil. Nah, seperti yang tadi disebutkan bahwa untuk mengaktifkan add-ins sebelum digunakan ya, kita harus aktifasi dulu. Jadi toolpath ini merupakan bawaan Excel, jadi kita cuma perlu ke option dulu, kemudian ke tab add-ins. Nah, sini ada analisis toolpath ya. Kemudian kita klik go ya. Ketika kita klik go, maka akan muncul jendela seperti ini. Tinggal kita centang, kemudian klik OK. Maka nanti pada tab data ya, bagian data analisis akan muncul seperti ini, menu data analisis. Baiklah, langsung kita coba saja ya di Excel-nya. Oke, untuk mengaktifkan add-ins analisis toolpath, kita perlu ke file dulu ya, file kemudian options. Kemudian kita berpindah ke tab add-ins. Nah, di sini kita lihat ada inactive application add-ins ya. Jadi kita sudah ada, cuman belum aktif gitu ya. Kita bisa klik, kemudian kita go ya. Ini bisa kita go, nggak perlu kita klik juga, kita go. Kemudian di sini kita centang pada analisis toolpath-nya. Kita klik OK. Nah, tandanya sudah aktif adalah di data ini sudah muncul ini ya, tab data analisis. Kalau misalnya dia tidak aktif di sini, kalau kita nonaktifkan, maka di sini akan hilang ya. Di tab data akan hilang data analisisnya. Kalau kita aktifkan kembali, maka akan muncul akan aktif gitu ya, add-ins toolpath-nya.
Ya, muncul data seperti ini. Kemudian kita gunakan data rumah tangga ya, yang ada pada lampiran modul ya. Bisa diunduh di linknya ada di lampiran terakhir modul. Ya, rumah tangga. Yang akan kita lakukan adalah pertama untuk statistik deskriptif, kemudian membuat histogram, kemudian membuat random number generation ya, buat nomor random, dan membuat rank dan persentil. Seperti ini. Untuk task yang pertama kita coba ya untuk membuat statistik deskriptifnya dulu. Oke. Pertama kita masuk ke data, kemudian data analisis. Nah, ini dia. Untuk statistik deskriptif kita pilih descriptive statistics ya. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini dia akan menanyakan input rank. Di sini karena di brief pertama kita ada labelnya, maka kita klik label in first row gitu ya. Kemudian kita klik input rank-nya. Kemudian outputnya mau ditaruh di mana gitu ya. Bisa dibuat new worksheet, nanti sheet baru, atau buat bahkan workbook baru gitu ya. Sini ada juga sampai statistik dan sebagainya. Kalau nanti kita coba apa bedanya kalau kita centang dengan tidak ya. Oke, kalau klik OK, maka akan muncul sheet baru ya. Oh, sorry, tadi harus dipilih salah satu dulu ya. Sila sampai statistiknya saja kita pilih, kemudian kita klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Untuk ID, ini sepertinya tidak pas ya, karena itu hanya untuk nomor ID saja. Kalau umur, di sini ada rata-rata umur, standar errornya, median, modus, dan sebagainya. Jadi sebetulnya untuk setiap fungsi ini kalau kita gunakan satu-satu bisa sebetulnya. Jadi misalnya untuk median sama dengan median gitu ya, atau mode sama dengan mode. Ini average ya. Tapi kalau satu-satu mungkin akan repot ya. Ini minimum, maksimum, jumlah, dan total. Ini count-nya jumlah barisnya. Kalau kita sudah bisa pakai fungsi satu-satu ya, cuma akan sedikit repot. Nah, di sini kegunaan dari add-ins ini adalah dia sudah mengumpulkan fungsi-fungsi yang kita butuhkan untuk menampilkan statistik deskriptif gitu ya. Dari rata-rata, standar error, median, modus, dan seterusnya sampai maksimum, minimum, dan count gitu ya. Jadi tidak perlu satu-satu kita gunakan fungsi-fungsinya. Kalau untuk ID mungkin ini tidak pas ya, karena itu hanya nomor ID saja, ada sumnya juga, aneh gitu ya. Ini tidak perlu kita lihat. Dan juga untuk pendidikan ini kan dia sebetulnya label ya, nominal gitu ya, bukan data numerik ya. Ini juga mungkin kurang pas kalau kita gunakan seperti ini untuk statistik deskriptifnya, karena dia kan membuat rata-rata dari data nominal, kurang pas. Tapi untuk umur, jumlah ART, luas lantai, dan pengeluaran, nah ini cocok ya, karena keempat variabel ini merupakan data numerik. Itu contohnya untuk membuat statistik deskriptif menggunakan analisis Tolpec, jadi kita tidak repot untuk memanggil fungsi satu-satu gitu ya, yang ada pada statistik deskriptif yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Oke, berikutnya kita akan membuat histogram ya dengan memanfaatkan add-ins Tolpec. Sini untuk membuat histogram kita perlu membuat range-nya dulu ya, rank antar kelasnya. Sebenarnya bisa kita gunakan jumlah kelas seperti yang pada pertemuan sebelumnya ya. Jadi berapa jumlah kelasnya, berapa batasnya, range-nya gitu ya. Tapi untuk kemudahan bisa kita tentukan dulu ini batas kelasnya ya. Seperti ini misalnya. Kita akan kelompokkan untuk pengeluaran rumah tangga. Di sini batasnya dari 0 sampai 49.999. 0 sampai 500.000 gitu ya.
0 sampai 4999, 500.000 sampai 4999999, 1 juta sampai 1.999, dan 2 juta sampai 9.999.099. Kita akan buat histogramnya menggunakan Tollpack. Jadi kita klik saja data analisis, kemudian kita pilih histogram ya. Jadi input range-nya adalah pengeluaran ya. Jadi kita pilih pengeluaran, dan bin range-nya adalah yang tadi ini, bin range-nya. Nah, di sini ada pilihan mau dibuatnya label ya. Mau dibuat auto rank di sheet yang sama, atau bikin worksheet baru, atau bikin workbook baru. Nah, kita bikin new worksheet saja supaya membuat sheet baru ya. Kemudian nanti kita lihat kalau ini dicentang apa efeknya gitu ya. Oke, sekarang kita coba oke dulu. Nah, ini cuma bikin frekuensi ya dari setiap kelas ya. 2, 6, 8, 14. Ini hanya bikin seperti ini saja. Coba kita buat lagi yang ada pilihan lainnya. Ini sudah benar ya, tinggal kita pilih. Jadi misalnya menggunakan chart output gitu ya. Jadi nanti ada output chartnya. Nah, seperti ini. Ini kalau mau kita hilangkan gapnya seperti histogram gitu ya, juga bisa ini ya. Ini buat chart, ada chartnya gitu ya. Tadi kan tidak ada chartnya. Tadi seperti ini. Sekarang ada histogramnya, ada chartnya. Berikutnya coba lagi kita buat dengan cumulative percentage. Kita klik OK. Nah, ini ada kumulatifnya, persentasenya. Sebenarnya bisa dihitung sendiri, tapi ini dihitungkan langsung ya oleh Tollpack-nya, dan juga di chartnya juga ada kumulatifnya ya, sampai 100%-nya. Satu lagi, untuk histogram ada pilihan sorted histogram ya, Pareto. Jadi di sini kalau kita klik Pareto, kemudian kita klik OK, maka nah, ini ada frekuensi kurang dari, ada frekuensi lebih dari ya, kumulatif kurang dari, kumulatif lebih dari ya. Ini frekuensi kumulatifnya ya. Ada yang kurang dari, lebih dari ya. Nah, itu bedanya untuk setiap histogram gitu ya. Oke, untuk subtopik berikutnya adalah random number generation ya. Mungkin dalam analisis statistik kita perlu untuk membuat random number gitu ya. Jadi akan kita coba. Sebetulnya untuk random number ini kita juga bisa membuatnya menggunakan fungsi rand gitu ya, atau rand between. Tapi bisa juga kita gunakan analisis Tollpack ya. Yang pertama kan kita bahas dulu yang standar dulu ya, nggak pakai Tollpack ya. Jadi untuk membuat random number kita bisa gunakan fungsi rand gitu ya. Nah, kalau rand kemudian kita tutup, dia akan menghasilkan nilai random antara 0 sampai 1 ya. Nah, ini bisa kita scroll ke bawah gitu ya. Jadi ini semua adalah angka random yang akan dihasilkan dari 0 sampai 1. Itu juga bisa scroll ke kanan gitu ya. Untuk menghasilkan angka random antara 0 sampai 1. Kemudian ada juga fungsi yang lain, yaitu rand between. Ini adalah menghasilkan nilai random antara bottom sampai top. Misalnya dari 1 sampai 100 gitu ya. Kita mau bikin angka random antara 1 sampai 100. Tinggal kita gunakan rand between 1 sampai 100. Jadi 99, ini random ya. Jadi kita drag ke bawah, atau kita drag ke kanan gitu ya. Nah, ini dia. Ini adalah semuanya random number.
Tapi untuk analisis toolpath dia memberikan lebih powerful gitu ya. Di sini kita coba analisis toolpath fiturnya apa saja gitu ya. Kita klik data analysis di panel data di atas, kemudian pilih random number generation. Kita klik OK. Dan sini mau berapa yang akan kita buat. Kemudian distribusinya apa gitu ya. Oke, misalnya di sini ada banyak sekali distribusinya. Kalau Anda sudah belajar ya, ada normal, Bernoulli, binomial, Poisson, dan seterusnya, ada banyak sekali. Jadi misal saya ingin membuat random number, jadi saya ingin satu variabel saja, misalnya IQ gitu ya, IQ mahasiswa tingkat mahasiswa kelas tertentu misalnya, kelas 10 atau kelas 11 gitu ya. Jadi misalnya mahasiswanya ada 30 orang misalnya. Sini IQ kita ingin menggunakan distribusi normal. Misalnya rata-ratanya adalah IQ-nya adalah 100 gitu ya. Kemudian deviasinya 15, standar deviasinya 15. Jadi saya ingin membuat satu variabel untuk IQ satu kelas 30 orang dengan distribusi normal dengan rata-rata 100 dan standar deviasi 15. Nah, random seed ini diisi kalau misalnya kita butuh hasil yang sama untuk perulangan berikutnya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita tidak membutuhkan ini, jadi jarang gitu ya, kalau kita tidak membutuhkan ini, untuk tidak perlu hasil yang sama, maka kita tidak perlu isi ya untuk random seed-nya. Jadi kalau kita klik OK, kemudian outputnya adalah pada new worksheet gitu ya, jadi kita akan bikin sheet baru. Kita klik OK. Nah ini dia, akan muncul 30 data yang berdistribusi normal dengan min 100 dan standar deviasi 15. Ini lebih powerful dari sekedar fungsi rand ya, yang membangkitkan 0 sampai 1 atau rand between yang menghasilkan angka random antara batas bawah sampai batas atas. Seperti ini. Ini kalau kita coba random seed ya. Ini kalau nggak pakai random seed, kalau kita OK lagi, maka dia akan berbeda ya. Ini 16 dan 17 ini akan berbeda. Sama-sama 30, tapi angkanya berbeda gitu ya. Karena kita tidak memakai seed. Kalau kita pakai seed, ketika kita generate ulang, maka nanti akan memberikan set yang sama dengan min 100 dan standar deviasi 15. Oke, itu untuk random number generation ya. Kemudian terakhir adalah untuk rank dan percentile. Oke, terakhir kita akan membuat rank dan percentile ya dari data yang kita punyai. Ya cukup klik rank and percentile ini ya, yang sudah tersedia di data analysis. Kita klik OK, maka akan muncul jendela untuk menginput ranknya ya. Bisa kita pilih satu-satu atau semuanya juga boleh. Coba kita pilih semuanya. Kemudian tampil labels in first row, tampilkan di worksheet yang baru. Kita klik OK. Nah, di sini ada tampilan untuk rank dan persentilnya untuk dari setiap variabel ya, ada ID, umur, pendidikan, dan seterusnya. Kalau hanya satu yang dipilih, misalnya adalah umur itu ya. Oke, label first row ya worksheet. Nah, maka hanya ada satu saja ya untuk variabel umur, untuk rank dan persentilnya. Oke, demikian materi untuk pertemuan kali ini. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.